waktu tidak akan balik lagi. Kita duduk nih sambil ikut pengajian hari ini, dimanapun para jamaah yang di luar masjid, di Zoom, ini tidak akan terulang lagi, waktunya habis. Namanya apa tuh? Diputar waktu itu. Ada orang yang begini, nanti juga, minggu makan ada lagi, minggu depan, itu memang mulai lagi. Minggu ini, minggu depan, minggu depan, nggak beda, nggak sama. Yang sudah sekarang ya sudah lepas, nanti datang minggu yang akan datang, itu pun kalau umur kita masih ada. Yang kedua, umat Islam yang beriman secara taklid, kemudian diperintahkan untuk beriman secara istidlal. Apa taklid? Halo, taklid apa? Ya tanpa dasar lah, ikut-ikutan. Kalau istidlal berdasarkan dalil, hukum jelas gitu ya. Ini betul ngidul ada apa dalil gitu ya. Nah, ngaji ini di salah diantaranya ya mungkin ada hal-hal yang tambahan informasi. Jadi Islam yang beriman, umat Islam yang beriman secara taklid, kemudian diperintahkan untuk beriman secara istidlal. Yang ketiga, kemudian umat Islam juga diperintahkan untuk beriman secara istidlal yang global dan terperinci. Yang keempat, mereka yang sudah beriman secara istidlal dan terperinci diperintahkan untuk beriman dengan meyakini bahwa esensi kebesaran Allah tidak mampu dijangkau. Nah, itu ngaji sambil ngaji namanya. Ngaji sambil ngaji. Nggak apa-apa, semuanya juga sedang mencari pahala. Cuma itu bagian yang remote itu apa namanya, yang ngambil harus segera gitu. Kenapa? Apain atau apa? Apa? Kita sedang cari pahala. Oke, pas Nabiul. Kemudian, nah ini yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang ke-50. 4 dulu ya. Mereka yang sudah beriman secara istidlal dan terperinci diperintahkan untuk beriman dengan meyakini bahwa esensi kebesaran Allah tidak mampu dijangkau akal mereka. Jadi akal manusia terbatas, sehebat-hebatnya akal tidak akan mampu mengalahkan yang membuat akal. Ya. Kita kan akal itu dibuatkan oleh yang maha pembuat akal. Hebat akal kita, tapi tidak sehebat yang membuat akal kita. Jadi akal kita itu tidak sehebat itu, ya. Makanya disitulah indahnya kesadaran yang paling dalam. Yang kelima, melalui ayat ini umat Islam juga diperintahkan untuk beriman kepada seluruh rasul dan kitabnya. Iman kepada Nabi Adam, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai pada akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu makna ayat menurut Imam Ar-Razi. Selanjutnya kita meneruskan. Nah ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca, kita lihat, kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu, dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini Allah mengungkapkan tentang ayat
30 surat Ar-Rum. Maka hadapkanlah wajahmu dengan tulus, dengan lurus kepada agama Islam, dengan lurus. Lurus itu apa? Ya lurus. Jadi sebaliknya lurus. Nah, jadi lurus. Sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makna iman sekarang. Kita kan sudah beriman nih, maknanya apa sih? Iman menurut bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan atau mempercayai. Sedangkan menurut pengertian istilah harus memenuhi 3 komponen. Nah, bicara iman. Tadi secara bahasa at-tasdiq, memberikan atau membenarkan, mempercayai. Menurut istilah harus memenuhi 3 komponen. 1, meyakini dalam hati, terus mengucapkan dengan lisan, dan merealisasikan keimanannya dalam segala aktivitas dan perbuatan. Bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya ya selaras apa yang ada ucapan di hati atau ucapan di lisan dan perbuatan. Jadi di hati, di lisan, di perbuatan nyambung. Yakin itu, ya, kepercayaan itu, meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan merealisasikan keimanan dalam segala aktivitas. Dengan demikian, apabila seseorang telah beriman, maka dia mempercayai kepada Allah dan segala firman-Nya. Dalam istilah itu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan, terus wa amalun bil arkan. Oh, sekarang apa jemaah ya? Ulangi, tasdikun wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Gitu, Profesor ya, mantap itu. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, pengaruh kedahsyatan iman. Kan tadi kan di judulnya ada kata-kata dahsyat. Apa sih dahsyat itu? Halo? Ada kata dahsyat. Pengaruh kedahsyatan iman dalam berpuasa sekarang. Yang pertama, menguatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Gitu. Yang kedua, menggetarkan hati seseorang untuk mencari ridho Allah. Ke masjid, baca Quran, sholat, berzikir, beristighfar, terus ya. Itu menggetarkan hati. Menggetarkan hati seseorang untuk mencari doa Allah. Kemanapun, dimanapun cari doa Allah. Duduk di masjid, cari doa Allah. Keluar masjid, cari doa Allah. Usaha, dagang, ngajar, ngaji, semua dalam rangka mencari ridho Allah. Apapun aktivitas kita 24 jam, kalau tidak semata-mata mencari ridho Allah, hanya mencari ya ridho manusia, ridho makhluk, itu tidak memiliki makna kedahsyatan iman. Menjadikan pribadi yang sabar dalam menjalankan puasa, sabar. Dan kadang-kala kalau sedang emosi, kata yang mengingatkan sabar. Nah, itu sudah merupakan energi. Ya. Walaupun yang diingatkan sebenarnya kurang enak. Gitu. Karena maunya terus aja nggak beremosi. Nah, kita diselamatkan oleh yang mengingatkan. Sabar, sabar. Gitu, Pak. Kata sabar, Pak. Sabar, sabar. Itu tuh bukan sabar. Apa namanya? Itu sabar. Cucunya melihat kakeknya marah. Kata cucunya, kek, sabar. Nah, itu sabar. Karena yang kalah ya. Tapi di bulan puasa mah dinikmati. Sedang ngantri makan, apa mau buka bersama ngantri. Kata panitia, mohon sabar. Semua malu dengan peringatan. Naik mobil ngantri,
Kemudian kata imam di situ yang memimpin rombongan sabar, semuanya sabar. Karena pada umumnya orang ingin duduk di pinggir, supir padahal ngangkut 1 jok atau naik 40. Nah, harus penuh kesabaran. Kalau nggak sabar ya numpuk riweuh gitu di situ. Kemudian menjauhkan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ini orang semuanya begitu. Menahan makan, menahan minum, dan menahan untuk tidak melakukan hubungan seksual di siang bolong suami istri. Misal kalimat terus di suami istri gitu ya. Itu dilarang. Dan itu diusahakan untuk dijauhi. Hal-hal yang membatalkan puasa. Mendorong seseorang untuk terus melakukan amal saleh, menjadikan hati menjadi tentram. Nah, ini kedahsyatan iman yang kita rasakan, yang kita bina keimanan kita melalui taklim pengajian dimanapun. Ini kedahsyatannya di sini salah satunya yang kita ungkapkan. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah pengaruh kedahsyatan, kita qofadis puasa bulan Ramadan. Memperoleh derajat takwa. Ramadan maksudnya gitu ya. Ditulisnya Ramadan, biasa Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Karena Allah secara langsung mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk menjalankan puasa seperti orang-orang terdahulu agar mencapai derajat manusia bertakwa. Tidak bisa ujung-ujung jadi orang takwa sebelum dia itu melalui proses, yaitu proses yang disebut dengan ibadah tadi itu. Secara eksplisit, derajat manusia dalam perspektif Al-Quran terbagi menjadi 5 tingkatan. Nah ini, ulang ini. Secara eksplisit, derajat manusia dalam perspektif Al-Quran terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin, keempat mukhlis, kelima mutakin. Ulangi, 1 muslim, 2, 3, 4, 5 bukan diamalkan, bukan diomongkan, diamalkan. Diselami, jadi dipahami. Saya itu sudah tingkatan mana nih ya? Apa masih muslim gitu? Nah, kalau masih muslim terus tingkatan menjadi mukmin. Oh, saya sudah mukmin nih. Tapi cobalah muhsin. Oh, udah muhsin saya ini. Mukhlis enggak ini. Nah, kalau sudah 4 tahapan itu, maka sampailah kepada tingkatan muttaqin. Salah satu untuk menjadikan manusia yang muttaqin, dasarnya harus muslim dan mukmin. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Ayat seberapa? Lihat lagi kalau lupa ya, biasa manusia lupa. Nah, jadi secara eksplisit derajat manusia dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran mengungkapkan kemudian selanjutnya hadirin Allah, keistimewaan orang bertakwa sejatinya tercandrakan dalam sempalan surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ayat ini mengajarkan bahwa takwa adalah nilai hidup yang tertinggi. Takwa si anu saya nggak tahu, nilai takwanya sejauh mana, berapa persen nggak tahu. Tapi semuanya sedang apa? Sedang berupaya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi pokoknya manusia paling mulia paling takwa. Nah, kita ini sedang berupaya supaya menjadi manusia yang takwa, bahkan yang paling takwa. Mudah-mudahan ya dengan ikut kajian ini yang jumlah hadir sampai saat ini 555 orang di luar masjid ini di Zoom ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang muttaqin. Amin.
menjadi orang yang dibanggakan, dimuliakan, dihormat, dan diberi pahala kedudukan yang lebih tinggi dunia dan akhirat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, makna takwa. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran mendefinisikan takwa yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang. Dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Nah, ini takwa. Di takwa itu begitu. Takwa itu yaitu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Yang dihalalkan juga ditinggalkan kan sebagian kapan? Ya sekarang kan halal itu isi di rumah gitu, makanan ada di rumah. Halo, kemudian di situ ketika siang hari tidak menjadi untuk didekati. Sedangkan Imam An-Nawawi ini mendefinisikan takwa dengan mentaati perintah dan larangannya. Maksudnya menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Jurjani mendefinisikan takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Insya Allah kita semuanya termasuk orang yang takwa. Amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kata iman dan takwa banyak disandingkan untuk mengingatkan kita semua bahwa ada pertalian yang kuat antara iman dan takwa. Oke, kita baca pelan-pelan. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, bukan sekedar takwa, diperjuangkan untuk menjadi orang yang bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan termasuk kita yang wafat itu husnul khotimah dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman dan takwa kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, puasa. Syekh Abdul Rahman menuturkan puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Hal ini karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Al-Baqarah 183 pada hafal semuanya. Oke, terus selanjutnya. Nah, puasa Ramadan adalah ibadah dahsyat yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Masya Allah. Ini betul-betul nih. Puasa Ramadan adalah ibadah dahsyat yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Orang yang tidak mau ibadah di saat Ramadan menjadi mau beribadah. Seolah Ramadan memiliki sebuah daya tarik untuk memaksa seseorang melakukan kebaikan. Luar biasa Ramadan itu. Sampai orang yang banyak ngomong datang Ramadan tidak banyak bicara. Orang yang suka bohong datang Ramadan, eureun nggak bohong.
cewek cina tahun harap terbohong deui gitu. Padahal tidak boleh ya. Pokoknya Ramadan luar biasa. Masing-masing orang memiliki kualitas yang berbeda dari ibadah puasanya. Imam Al-Ghazali, nah ini kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Ini sudah pernah tahu nih. 1 puasa umum, 2 puasa khusus, 3 puasa khusus. Kita kira-kira orang di mana nih? Kita di mana nih? Di umum, di khusus. Nah, umum teh. Umum adalah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat. Nah, umum, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, kita ngumpul, ngomongkan batur, teureun, ngarumpit, teureun, eta umum gitu mah. Semua bisa gitu. Puasa eta mah umumnya bisa. Maka kata Al-Ghazali eta mah puasa umum gitu mah. Artinya baru puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual suami istri di siang bolong gitu ya. Itu diungkapkan di siang bolong suami istri. Nah, tidak boleh walaupun halalan thayyiban gitu. Nah, jadi orang baru banyak ataupun menurut Al-Ghazali baru tingkatan puasa umum. Yang kedua puasa khusus ialah menahan telinga, mata, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa. Masya Allah. Menahan telinga, tidak mendengar yang tidak bermanfaat. Menjaga mata, tidak melihat mata jelalatan. Nah, itu yang dilihat ya, yang dapat mendatangkan pahala. Lidah, tidak sekedar ucap ngomong apa yang dikeluarkan, tapi dijaga lidahnya. Terus tangan, biasanya tangan suka melakukan hal yang kurang bagus, kaki dan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa. Itu namanya puasa apa? Puasa khusus. Nah, nanti nilai sendiri kita berada di mana, di umum atau di khusus. Apalagi yang ketiga, puasa paling khusus. Bahasa Arabnya apa? Khusus, yaitu menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia, memikirkan selain Allah. Untuk puasa yang ketiga ini dianggap batal apabila terlintas dalam hati pikiran selain Allah dan hari akhir. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya coba aja Bismillah ya. Hanya apa bisa atau tidaknya ya itu kan belum berjuang dulu. Kalau sudah nanti ternyata nggak bisa, ya bergeserlah ke puasa khusus. Berjuang juga. Ternyata tidak bisa, berjuang lagi supaya bisa. Gitu. Karena kalau umumnya sudah kita lakukan misalnya begitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang psikoanalisis ini ada orang psikoanalisis berpuasa untuk menahan hasrat seksualnya semata. Sedangkan orang behavioristik akan berpuasa untuk mendapat pujian, penghargaan, atau ada dari hubungan sosial. Orang humanistik mereka puasa untuk memaksimalkan potensi kemanusiaannya. Puncak puasa paling tinggi ada di orang Islam. Ulangi, puncak puasa paling tinggi ada di orang Islam yang bukan sekedar berorientasi pada tataran horizontal, personal dan sosial, akan tetapi sudah sampai pada tahap vertikal, semata-mata bukan sekedar ya untuk menahan diri atau agar dilihat dan dihargai penduduk bumi. Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sebab ia hanyalah untukku kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Nah ini, jadi setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sebab ia hanyalah untukku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Nah ini hebatnya puasa yang dilakukan oleh umat Islam.
dalam hadis Bukhari dalam sahihnya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini 5 keterkaitan antara puasa dan ketakwaan. Pertama, orang yang berpuasa menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah. Kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Yang ketiga, puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia sehingga pengaruh setan melemah. Akibatnya maksiat dapat dikurangi. Yang keempat, puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah. Dan ini merupakan tabiat orang-orang yang takwa. Yang kelima, dengan puasa orang kaya akan merasakan perihnya rasa lapar. Sehingga dia akan lebih peduli kepada orang-orang yang fakir, yang kekurangan. Menurut Syekh Abdul Rahman, ini juga merupakan tabiat orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kalau puasa suka lapar enggak? Kalau tidak puasa suka lapar enggak? Kalau kita puasa suka lapar, saya suka. Ada orang mengatakan saya sudah 10 hari puasa satu lapar. Ya, gitu ya. Jangan peduli kepada masyarakat sekitar. Lalu kita teruskan. Nah, hubungan keimanan dan ketakwaan dilatih oleh amalan puasa. Dari hal ini kita menyadari bahwa hubungan antara ketakwaan dengan keimanan harus bersumber dari dalam hati. Jika tidak didasari dari hati, maka bisa jadi keimanan tidak membawa kepada ketakwaan, dan sebaliknya ketakwaan tidak akan maksimal dan tidak akan menguatkan keimanan. Maka keimanan dan ketakwaan inilah yang diolah kualitasnya melalui ibadah puasa agar keduanya bisa tertancap dengan baik pada diri seorang muslim. Selanjutnya, nah, bagaimana nih peran puasa dalam penguatan iman dan takwa? Nih, pertanyaannya bagaimana? Oke, yang pertama, puasa adalah perisai yang dapat menumbuhkan iman dan takwa. Di sini dalam hadis, Rabbika azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seseorang adalah membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Terus yang kedua, berpuasa melatih seseorang untuk kuat, sabar, dan tabah untuk menguatkan iman dan takwa. Sini dalam semua Allah berfirman, mari kita baca. Qul ya ibadilladzina amanu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang menggunakan amalnya apakah sudah didasarkan alasan yang akan oleh orang-orang yang beriman dan apa? Satu, mendapat keberkahan di langit dan di bumi. Masya Allah. Yang kedua apa? Konsep berkah dalam Al-Quran. Oke, yang ketiga. Yang kedua, mendapat balasan pahala yang lebih baik. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillah khair lau kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu.
Terus selanjutnya memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Orang takwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Bingung hari ini, tapi takwa siang ada jalan keluar. Bingung mahasiswa menyelesaikan studi, takwa kepada Allah, banyak jalan menuju kesuksesan. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kisah teladan Luqman, manusia istimewa yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, memberikan petuah kepada anaknya. Wahai anakku, sungguh dunia ini laksana samudra luas. Telah banyak orang yang tenggelam di dalamnya, maka jadikanlah perahumu di dalamnya adalah ketakwaan kepada Allah, isinya adalah iman, layarnya adalah tawakal kepada Allah. Semoga engkau selamat. Aku khawatir kamu tidak selamat. Kata siapa? Kepada siapa? Anaknya mengatakan apa? Ya, yang barusan saya gitu aja. Yang barusan dia mengatakan betapa pentingnya iman dan takwa sehingga Luqman, sosok manusia istimewa itu, memberikan petuah kepada anaknya. Selain kedua hal ini sebagai modal, Luqman pun menegaskan takwalah kepada Allah. Ini luar biasa nih Luqman. Luqman dan diabadikan pada Al-Quran ada surat Luqman. Surat keberapa? Surat 31 ya. Oke. Baidun 100. Oke, selanjutnya hadirin, doa akhir. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau dat lagi maha pemurah, senang pada ampunan. Maka ampunilah kami, wahai Dat yang maha pemurah. Nah, di bulan suci Ramadan itu dibaca doa ini setiap saat. Baik ramai-ramai, kalau ada yang mengajak ramai-ramai ikut saja. Atau kalau sendirian, ya sendirian saja. Kalau kebaikan diajak ya bersama-sama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis lain terungkap Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bahkan ada yang nama ya Karim katanya gitu. Saya kira itu saja hadirin wa hadirat rahimakumullah, kajian pada minggu pagi ini.